Halo, assalamualaikum guys. Jadi ini adalah project saya, project pribadi ini. Project pribadi ini mobil Mazda. Ini Mazda Enterprise yang 323 itu, yang tahun 97. Nah, ini kemarin beli murah, upgrade murah. Nah, ini lagi saya rubah ke jadi Mazda Coupe ya, yang 2 pintu itu, yang coupe itu. Nah, ini yang kemarin saya rubah, yang pastinya pintu saya rubah. Pintu depan itu saya rubah, panjangin sekitar 14 cm, 14-15 cm lah. Nah, yang belakang saya potong, dibikin pendek, terus tambah tiang pintunya juga saya pindah belakang gitu. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan. Ini juga ada tambahan plat sini, dan ini yang belakang belum saya potong. Nanti saya potong itu. Nah, ini untuk tampilannya udah lumayan agak mirip-mirip sedikit. Berubah total ini. Yang asal tadinya pintunya di sini, jadi di sini batas ujungnya ini. Rencana nanti pasang kaca belakang, cuman masih dalam pengerjaan, belum beres. Nah, ini untuk detailnya ada di saya bukan untuk detail, tapi untuk referensinya saya lihat-lihat di Google, cari mobil-mobil yang pas, yang bisa dibuat contoh gitu. Rencananya sih saya mau bikinnya model Subaru, cuman ya mungkin nggak akan sama persis ya, tapi ya minimal mirip lah. Nanti yang saya akan bikin tuh selain dari ubah pintu, bumper juga saya pasti bikin, depan belakang, body kit, over fender, spoiler, dan yang kecil-kecil lah gitu. Kalau berubah body kan susah gitu. Bagian kanan juga sudah beres ya, lagi proses nunggu kering dempulnya dulu. Nah, rencananya jadi nanti ini mau saya patenkan ke sini. Nah, ini nanti belah semuanya, dibelah. Nah, setelah dibelah, ini kita nanti dipotong, potong, ini dipotong, nah ini potong, antara dipotong bagian sini atau potong sampai sini aja gitu, biar nanti ini nggak bisa ikut, biar gak pasti buka tuh ya. Ini kan masih ngikut kan ya. Nah, biar nanti enggak, guys. Nah, ini nanti ditutup. Ini pakai bahan yang seadanya, pakai bahan bawaan juga. Jadi saya nggak beli kayak, ya paling yang dibeli itu nanti kaca ya, itu jelas pasti beli kaca depan bikin, kaca belakang juga bikin. Untuk spare part saya nggak ngambil copotan kayak copotan bekas mobil bekas mobil sedan yang bukan sedan, mobil cafe yang bekas kayak Genio atau apa itu. Saya kan menyesuaikan budget juga, budgetnya minim ya. Bukan hobi ya, pengen punya mobil yang model gitu, tapi dananya minim ya, kebelinya cuman mobil gini ya, sedikit-sedikit saya rubah sambil saya kerja juga. Kebetulan saya kerjanya tukang las ya, ada bahan sisa saya tempelin aja, kayak plat itu kan bahannya sisa, itu enggak sisa dari pesanan, saya pasang aja cuman sedikit kok. Dempul juga sama. Nah, ini posisi mesin masih nyala. Kalau di bagian mesin, kabel-kabel pengapian
kabel lampu, nggak saya rubah apa-apa. Cuman ini namanya mobil tua ya, gitulah. Tapi ini mesin jos, mesinnya jos itu cekbur ya. Memang sama pemiliknya kemarin ini dirawat bagian mesin aja. Kalau bodi dia nggak mau merawat, bukannya nggak mau, biayanya mahal katanya. Oh, ini mesin cekbur. Ini udah 2 hari nggak saya nyalain, langsung dia nyala. Mungkin ini bensinnya udah mau habis. Nah, ini mobil 2 hari gak dinyalain, pas dinyalain dia langsung nyala gitu. Ini belum dapet ya, soalnya ini kan kepentok sini. Nah ini kepentok, jadi dia nggak bisa rapat gitu lah. Nah ini masih mentok, belum rapi, nanti dipotong, dirubah, nah, bikin rapi aja, bikin rapat aja gitu. Oke guys, mungkin segitu info dari saya bagaimana cara mengcustom mobil sendiri dengan biaya yang sangat minim, sangat minim ini. Ya kalau hitungan nanti sama ngecat, sama bikin kaca itu ya, kalau sendiri ini tanpa melibatkan tukang cat atau ngelibatin yang bantuin kerja itu ya minim sekali. Nggak nyampe 15 juta, bahkan 10 juta juga mungkin nggak akan nyampe ini ya. Hitungannya kan kita beli bahan doang kan, kalau kerja kan kita nggak ada hitungan kerja gitu, kecuali kalau kita ngambil orang buat bantuin dempul atau buat bantuin ngecat atau buat bantuin apa, itu baru ada hitungan kerja orang gitu. Kalau dikerjain sendiri, kerja nggak ada hitungan. Jadi yang kita hitung yang saya hitung cuman biaya beli, kayak beli catnya gitu. Nanti ini kan beli catnya atau beli dempul yang kurang berapa kilo, beli cat berapa kilo gitu kan, terus beli kaca itu, ganti kaca itu berapa gitu kan. Kemarin saya udah sempat nanya, bikin kaca itu 1 juta 1 pieces itu, berarti kalau kita 4 berarti 4 juta untuk kaca ya. Belum sil-silnya, kalau sil-silan sih murah gitu kan ya, anggaplah sil-silan 200 gitu kan. Terus catnya gitu kan, kalau cat tergantung, nah mau cat apa gitu kan, mau yang murah atau yang mahal gitu, tergantung biayanya ya. 10 juta nggak akan nyampe, 10 juta nggak akan nyampe kalau buat gitu. Kecuali kalau nanti nyusul gitu ya, kalau nyusul pengen ganti kaki-kaki atau ganti pelek, ganti ban itu kan, itu nyusul itu memang nggak dirubah juga, itu memang kalau udah rusak harus diganti ya kan. Kayak ban itu kan penting sekali gitu kan, kaki-kaki kayak shock breaker, terot atau apa segala macam itu kalau udah rusak ya pasti harus diganti. Itu nggak termasuk dalam biaya custom gitu. Jadi masuknya ya memang biaya servis mobil, itu memang harus, kalau udah rusak harus ganti gitu. Nah untuk biaya custom paling ya beli cat, beli kaca. Nah, kalau cat kan kalau udah rusak gak diganti juga gak apa-apa, gak ngaruh kalau kita pede mau pakainya gitu kan. Jadi nggak masuk gitu. Jadi itu ya maksudnya bukan termasuk ke biaya servis gitu kan. Kalau servis cat ya tergantung lah. Kalau walaupun mau di krok gak ada cat ya, kalau kita pede pakai ya pakai aja. Kalau kaki-kaki kan itu biayanya servisnya kayak mesin gitu, penting sekali. Kalau gak dibenerin ya resiko di jalan gitu. Nah, jadi untuk biaya custom ya paling harga cat, biaya ngecat, biaya kaca gitu. Nah, oke, mungkin itu guys infonya dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kalian yang pengen ngebodip tapi biaya minim.
Nah, itulah belajar sendiri. Nah, kalau butuh bantuan saya juga bisa, tinggal komen aja. Kalau butuh bantuan saya nggak mahal-mahal. Soalnya kan saya bukan spesialisnya mobil, bukan khusus bengkel mobil. Saya hanya cuman tukang las yang memang pengen punya mobil gitu. Ya kalau memang ada yang mau dibikinin ya bisa. Kalau tukang las gak ada yang gak bisa. Kalau tukang las gak ada yang bisa. Nah kan apa? Gak ada yang gak bisa kalau tukang las. Kalau dia suruh bikin mobil ya bisa. Cuman kasih biayanya gitu. Kasih biayanya itu yang utama. Kalau udah ada biaya ya kita proses. Pasti diproses. Apalagi kalau biayanya gede gitu kan. Ya mungkin segitu guys. Informasinya ya, mudah-mudahan ini mobil cepat selesai, cepat bisa dibawa ke jalan, dan mudah-mudahan nggak ada risiko apa-apa gitu ya. Mobil tua ini mobil tua yang menolak tua.